itu tidak sekedar berbicara tentang masa lalu, tetapi memberikan catatan-catatan pentingnya satu, misalnya pemanfaatan unit masjid, lembaga masjid dalam rangka pembinaan mental spiritual di lingkungan pegawai. Pemanfaatan unit masjid dalam rangka optimalisasi pengumpulan dana zakat, zakat infak sodako, dan masjid perkantoran itu dikelola secara bersama dengan melibatkan berbagai lembaga, tidak hanya lembaga masjid itu sendiri, tetapi juga stakeholder keagamaan yang ada di DKI Jakarta. Kita sebut saja Dewan Masjid Indonesia, Basnas Basis DKI, KODI, Kementerian Agama, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam obrolan santai dakwah bersama channel Kodi Talk. Kali ini kita akan membahas persoalan tema tentang dakwah di lingkungan perkantoran, khususnya di lingkungan birokrasi. Nah, Kodi Talk hari ini kedatangan narasumber. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Jubaidi Adi. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Jubaidi ini, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Kodi Provinsi DKI Jakarta. Kalau saya catat, pengalaman beliau di lingkungan Pemprov DKI luar biasa. Cukup lama ya Pak Yai? Alhamdulillah, sekitar kurang lebih hampir 20 tahun. 20 tahun. Tapi awal mulai itu di Kementerian Penerangan. Oh iya, kami atau saya waktu itu ada di Kementerian Penerangan, tetapi di tingkat Kanwil. Kanwil DKI. Kanwil DKI. Dari tahun mulai berapa itu? Itu 91 sampai dengan 94 kami masih menduduki jabatan fungsional namanya Jupen, Juru Penerang. Kementerian Penerangan di era reformasi dihilangkan ya oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 99 2000 itu. Ya. Dari Kementerian Penerangan kemudian bermigrasi ke Pemprov DKI Jakarta. Kalau di Pemprov itu catatan saya Pak Yai itu sempat menjabat di banyak tempat. Kepala Puspinroh ya. Pernah. Betul. Malah dulu bukan Puspinroh lagi, namanya Bapinroh. Kepala Bapinroh. Badan Pembina Rohani. Semacam lembaga pembina rohani bagi para karyawan di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Nah, tema kita ini kan persoalan dakwah perkantoran. Betul. Bapinroh itu sekarang jadi apa? Nah, masih ada atau sudah ada? Pada waktu tahun 2000 berganti nama jadi Puspinroh. Karena tidak boleh ada badan dengan badan-badan yang dibentukan Pemda bentukan undang-undang. Kalau Bapinroh itu berarti lembaga tersendiri, tapi kalau Puspinroh berarti dia di bawah struktur. Betul. Nah, struktur Korpri ya? Struktur Korpri pada waktu itu. Dan ini memang kita masih ada kewenangan dalam menyusun materi-materi yang akan disampaikan kepada para karyawan, khusus dari mulai bagian-bagian sampai dengan di tingkat asisten dan bahkan untuk koordinasi seluruh lurah dan kecamatan. Kalau waktu Bapinroh itu kan luar biasa ya sepak terjangnya. Jadi Bapinroh itu karena dia lembaga yang diberi kewenangan langsung oleh gubernur, bahkan masuk dalam catatan saya itu masuk dalam Perda tentang organisasi dan struktur Pemprov DKI Jakarta di era itu. Betul. Tapi kemudian berikutnya itu tidak masuk lagi di Perda, terus kemudian jadi Puspinroh itu apakah kekuatan pembinaannya itu berkurang sama atau justru meningkat antara Bapinroh dan Puspinroh? Ini pengalaman pribadi loh ya.
atau pandangan pribadi? Kalau melihat dari praktiknya, ketika Bapindo kita mempunyai kewenangan manggil siapa saja. Contoh misalkan dari PSN, PNS gitu, bukan PSN, PNS yang ada di lingkup kecamatan, kelurahan, itu kita panggil, kita tembuskan ke wali kota, maka wali kota pun tidak memberikan sesuatu hal yang terkait dengan itu, malah memberikan titipan hal-hal yang akan disampaikan oleh kami kepada camat. Itu diantaranya misalkan, para camat harus bisa jadi imam loh di lingkungan camat di sana, kata Pak Wali Kota gitu kan. Nah juga pada waktu itu dengan kita sebagai Bapindo ini, coba di antara mereka juga bisa ikut MTQ internal di kantor wali kota gitu kan. Nah ini terjadi, kita punya istilahnya LPTQ-nya ini LPTQ yang memang khusus menangani masalah-masalah yang untuk internal karyawan gitu kan. Kalau pengalaman Kiai Jubaidi waktu di Bapindro, sekarang Puspindroh ya, dengan eranya sudah berubah, itu isu yang menjadi konsen pembinaan di internal birokrasi gitu ya, di internal pegawai itu apa saja itu kira-kira? Yang pertama memang kita untuk meningkatkan integritas ya. Integritas di kalangan para PSN, dan kemudian juga kita melihat ya ada perlu peningkatan kualitas. Nah, di kualitas di sini yang dimasukkan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, bukan sekedar itu tugas dan fungsinya sebagai PNS dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh mereka, tapi ada nilai ibadah, gitu kan. Nah ini yang kita berikan kepada mereka, jadi ada semacam nilai tambah. Tidak sekedar mereka dapat upah, dapat gaji, dapat TKD, dulu namanya tuh TKD juga namanya dulu. Dan yang kemudian juga adanya ya kesadaran untuk meningkatkan moralitas, etika. Nah, karena banyak di antara mereka, kalau kita melihat dari keseharian, mereka jarang mengerti tentang apa itu artinya sebuah salam yang akan disampaikan kepada teman-teman. Masuk saja. Lebih cenderung mengucapkan mereka selamat pagi, selamat siang. Nah, nilai-nilai keagamaan itu, mentalitas mereka itu, moralitasnya tidak lagi terdengar setelah kita masukkan pemberian pembinaan agama ini, justru banyak perubahan-perubahan di sana. Ya, ada penguatan nilai. Ada penguatan nilai. Tadinya mungkin hanya sebatas dedikasi kerja, tetapi kemudian ada penguatan nilai spiritual, bahwa kerja itu tidak hanya sekedar bekerja, tetapi di situ ada ruang untuk beribadah, meningkatkan keimanan, gitu kan. Nah, selain integritas itu isu apa lagi yang? Nah, kita yang bisa kita ini kan isu-isu yang masalah kasus yang terjadi, gitu kan ya. Ini dengan kita memberikan pembinaan ini, ya mereka dapat kita berikan semacam hal-hal yang terkait dengan masalah kasus rumah tangga. Berarti semacam kayak ada layanan konseling gitu. Nah, konseling seperti itulah, betul. Demikian juga kita melihat di antara mereka itu ada persaingan-persaingan yang kadang-kadang kita sebut persaingan tidak sehat. Tapi dengan agama bahwa sesungguhnya posisi, kedudukan, rezeki, itu kan dari Allah. Kita nggak boleh melihat orang lain yang sukses lebih daripada kita, kecuali kita mengucapkan selamat. Nah, ini dengan nilai-nilai keagamaan ini ataupun pembinaan ini, mereka saling justru menyampaikan ucapan selamat. Dan ini. Ya, saya kira tadi yang disampaikan Pak Jubaidi itu perlu kita garis bawahi. Ini juga masukan buat kawan-kawan yang sekarang aktif di Pemprov DKI, khususnya di Puspindroh, Korpi Puspindroh itu, ini kan yang ngomong senior. Senior itu artinya bukan itu ya, kepanjangan yang jelek itu, tetapi senior itu artinya dia punya pengalaman, kapabilitas ketika eranya Bapindroh dulu. Hal-hal ini saya kira perlu dicatat oleh teman-teman di Korpri Pemprov DKI Jakarta, khususnya di bidang Puspindroh, bahwa pembinaan rohani Islam bagi karyawan itu
memiliki aspek ruang lingkup yang cukup luas gitu, meningkatkan moral pegawai, kemudian memberikan layanan-layanan dan lain sebagainya. Saya kira Koditok khusus kali ini, nanti mungkin di lain segmen kita akan berbicara secara langsung dengan Puspinroh. Jadi konteksnya itu dengan Puspinroh sekarang kita lihat peta strategis dari pembinaan rohani Islam bagi karyawan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tetap di Koditok, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, pemirsa Koditok, kita lanjut berbincang dengan Kiai Jubaidi ID berkaitan dengan persoalan dakwah di lingkungan perkantoran Pemprov DKI Jakarta. Pak Yai, Siap. ini kan aset Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan fasilitas dan sarana ibadah. Ini kan cukup banyak sekali. Hampir setiap perkantoran di DKI Jakarta itu punya masjid. Baik di tingkat provinsi yang di Medan Merdeka Selatan, di kantor wali kota, mungkin di kantor kecamatan, dan banyak. Ini pemanfaatan, bukan pemanfaatan, optimalisasi masjid sebagai pusat pembinaan pegawai, gitu ya, karyawan itu sejauh mana menurut pandangan Pak Kiai Jubaidi? Adanya masjid-masjid di perkantoran di Provinsi DKI Jakarta, baik itu di dinas-dinas tertentu ya, sampai di level kecamatan ini, khususnya yang ada di wali kota, ini sangat efektif sekali di dalam rangka pembinaan dan informasi. Salah satu di antaranya, pada saat di mana mereka hari Jumat itu, dari mulai staf yang paling terendah sampai ke pimpinan di masing-masing bagian itu hadir. Nah, ketika kita menyampaikan satu hal yang terkait dengan tema daripada keagamaan, katakanlah kita berbicara masalah zakat misalkan, itu ternyata efektif sekali begitu kita sampaikan oleh para khotib yang kita mintakan untuk ikut serta dalam menyampaikan ini, pengumpulannya jauh lebih besar. Itu dari satu sisi pada tema zakat. Selama ini kita tidak dapat dukungan begitu khutbah disampaikan. Ini yang ngomong, pemirsa, maaf. Ini yang ngomong itu mantan kepala basis DKI Jakarta sebelum berubah menjadi Basnas Basis. Pak Kiai Jubaidi pernah menjabat sebagai kepala basis DKI Jakarta. Jadi kalau yang ngomong ini mantan kepala basis, ya kan, itu berarti kan sudah sahih statementnya bahwa masjid-masjid di perkantoran DKI itu bisa menjadi unit pengumpulan zakat di DKI Jakarta yang sangat signifikan. Lanjut Pak Yai, tadi betul. Saya jeda itu karena saya ingat itu Pak Yai itu kan mantan kepala basis, jadi kalau sudah ngomong persoalan masjid perkantoran di DKI dalam rangka mengumpulkan zakat itu tinggi. Dan ada satu hal yang memang dari pembinaan melalui mesin-mesin yang ada di wilayah, ya sampai di tingkat provinsi sekalipun, itu menjadi satu informasi yang memiliki kekuatan moral yang mereka sendiri adalah tidak lagi, maaf tanda kutip, saya malu sama pimpinan, saya malu dengan atasan, tapi terdorong ini tugas tanggung jawab kami untuk memberikan apa yang telah didapati dari hasil bekerja ini, ada hak untuk orang lain. Nah, tertarik lagi bahwa dengan pembinaan di masjid ini, dengan khusus materi zakat misalkan, itu pada waktu itu 5 wilayah kota termasuk Kepulauan Seribu, mereka berlomba-lomba setiap tahun itu berbeda. Pastabikul Khairat. Betul, Pastabikul Khairat dengan juara 1. Nah, kami ya melalui corong-corong Jumat misalnya, siapapun yang nanti yang terbaik dari antara wali kota ini, itu dari mulai petugas pelaksananya, dalam hal ini tentu adalah dipegang oleh bagian mental spiritual, itu akan kita berikan hadiah untuk melaksanakan umroh yang melalui dana yang kita usulkan kepada Pak Gubernur, bukan dana zakat yang kita berikan.
Nah ini begitu efektifnya kita dalam membuka zakat, sehingga pembukuan zakat pada waktu itu kita tertinggi seluruh Indonesia. Sebentar. Ini saya mau jeda sebentar untuk memberikan semacam statement awal saja. Pengalaman beliau pemanfaatan masjid-masjid perkantoran di lingkungan perkantoran sebagai unit pengumpulan zakat. Ini kan luar biasa. Ini kalau tadi saya singgung kawan-kawan kita di Korpri, mungkin kawan-kawan sekarang menjabat di Basnas Basis DKI Jakarta itu bisa kalau menonton podcast kali ini itu bisa memberikan catatan. Apakah sekarang? Ini saya tidak tahu. Karena itu nanti podcast juga mungkin di lain waktu kita akan ngobrol langsung dengan Kepala Basnas Basis DKI. Apakah masjid-masjid di lingkungan perkantoran Pemprov DKI Jakarta itu dikelola secara baik, secara maksimal, secara optimal dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh senior kita, Kiai Jubaidi ID, memanfaatkan, mendayagunakan, mengoptimalkan potensi masjid dalam rangka pengumpulan zakat. Nah, ini saya kira menjadi catatan bagi kawan-kawan Basnas Basis untuk sharing pengalaman dari para pendahulu. Kalau masjid-masjid perkantoran yang ada sekarang, itu kan kalau kita amati Pak ya, itu ada satu perkantoran DKI itu yang masjidnya itu aktivitasnya banyak. Ada masjid perkantoran di lingkungan DKI juga, yang masjidnya itu aktivitasnya biasa-biasa aja. Ada yang aktivitas pembinaannya nggak terlalu. Itu kenapa terjadi kayak gitu? Nah ini Tanpa menyebut nama ya. Ya, ini barangkali kami rasakan juga di wilayah tertentu yang memang dengan jumlah masyarakatnya lebih kecil, tapi itu penghasilan lebih besar. Karena tadi berfungsi sebagaimana mestinya masjid untuk memberikan informasi, memberikan semacam edukasi dan segala macam. Dan maka oleh karena ini kami mencoba mendekati salah satu lembaga yang menangani masalah ini adalah masalah yang terkait dengan imaratul masjid, kemudian termasuk di situ riayatul masjid, termasuk juga takmir masjid. Kami kerjasama dengan DMI. Nah, DMI inilah yang mempunyai fungsi untuk memberikan warning kepada para pengurus-pengurus yang ada ini, bagaimana semestinya masjid ini berfungsi untuk melaksanakan selain untuk ibadah juga berfungsi sosial. Nah, maka sejak itu kami kerjasama ya dengan DMI ini, dan ternyata DMI disambut pada tahun berikutnya ada istilahnya ya lomba binaul masajid. Nah ini sejak itu alhamdulillah ada perubahan yang hampir rata lah. Kalau ibaratkan tidak tertinggal seperti masjid yang ada di wilayah ini lebih banyak kegiatannya, ya ini tidak kena, tidak. Dan semuanya ini kita melaporkan kepada pimpinan, lama ini tentu selain juga kita lapor kepada gubernur, kita sampaikan kepada wali kota. Dan ini ada sinergi kelembagaan. Ada sinergi kelembagaan antara misalnya masjid di perkantoran DKI dengan Dewan Masjid Indonesia. Betul. Gitu. Nah ini menjadi satu daya dorong ataupun adanya perubahan-perubahan yang sepertinya dulu tidak ada, sekarang kenapa sih kita ini nggak ada, mereka akhirnya kita, nah di sanalah kita minta kepada Kementerian Agama dalam hal ini, Kanwil Agama, bahwa Bapak yang mempunyai materi masalah keagamaan dengan para tokoh-tokoh ulama ini, masjid ini dijadikan semacam satu tempat bukan sekedar untuk ibadah, tapi juga berfungsi untuk pembinaan mental spiritual. Dan ternyata alhamdulillah ketika dulu adanya masjid yang begitu sangat padat dengan kegiatan, aktifnya luar biasa, satu masjid cuma biasa-biasa saja, tapi setelah kita sinergitas dengan kelembagaan yang lain, ternyata ada peningkatan. Kodi sebenarnya bisa masuk juga. Nah pada waktu itu betul kami masih menganggap bahwa Kodi itu adalah pencetak dai yang memang hanya diberikan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah padahal ketika itu Kodi yang memang kita miliki sekarang ini sangat pas untuk ke depan ini, bahwa pengisi-pengisi di masjid itu adalah para dai-dai yang lahir dari
pembelajaran ataupun PKM yang sudah kita lakukan ini itu lebih tepat. Sehingga materinya bagus, metodologinya juga dalam khotbah bagus, kemudian juga mereka ini dengan bahasa yang lebih menyentuh. Oleh karena itu, barangkali kenapa tadi di satu sisi ada masjid yang begitu aktif, di sisi lain mereka biasa-biasa saja. Nah, salah satu di antara sebabnya itu mereka belum memahami secara baik fungsi dan pentingnya masjid untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. Ada banyak problem ya. Saya catat itu misalnya kalau kita lihat realitas masjid-masjid di lingkungan perkantoran itu, pertama kan satu masjid itu aktivitasnya kan tentu tidak 24 jam sebagaimana masjid di kawasan penduduk ya. Betul, itu. Ya paling ya sholat duhur, sholat asar, mungkin sholat maghrib gitu ya. Artinya dia terikat dengan jam kerja atau jam operasional kantor itu. Tetapi eh, ada juga masalah berkaitan dengan pengelolaan. Jadi kalau masjid di satu lokasi itu yang lola DKM-nya itu giroh dakwahnya tinggi, kesadaran untuk pembinaannya tinggi, itu juga pasti berbeda dengan masjid yang pengelolanya juga komitmen semangat untuk pembinaannya juga. Jadi itu kan bagian pengelola. Tetapi saya mengamati masjid perkantoran itu kan masjid yang sebetulnya secara secara aset, secara struktur itu punya DKI. Betul. Artinya dibutuhkan political will dari Pemprov DKI untuk pemanfaatan pendayagunaan optimalisasi masjid sebagai pusat center pembinaan karyawan rohani. Nah, dibutuhkan semacam sinergitas antar lembaga. Ya Puspinro, gitu kan. Ya pengurus DKM, ya Dewan Masjid Indonesia, ya Kodi, gitu kan. Itu karena nggak bisa kemudian terus masjid itu hanya dikelola oleh masjid itu sendiri. Betul. Jadi butuh sinergi dan itu kan butuh political will. Nah, dalam hal ini mulai dirasakan bahwa dengan kita melibatkan selain tentunya memang untuk Pemda, orang-orang yang di sekitar ini kita libatkan. Satu contoh misalkan, hampir semua masjid yang di Pemda ini, ya kecuali mungkin yang di tingkat provinsi, yang di wilayah itu hari libur Jumat, di hari libur tetap mereka mengadakan. Karena dilibatkan tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan. Apakah dia sebagai pembina, apakah dia sebagai misalkan pengurus gitu kan. Nah ini dan ternyata hampir kita contoh misalkan di DKI ada masjid namanya Al-Amanah. Nah di sana Di mana itu? di daerah Jati Baru itu, di Oh wilayah iya, Jakarta Pusat di situ. dinas teknis ya. Nah bima teknis gitu. Nah itu mereka Jumat libur itu nggak ada. Karena Kenapa dia yang sudah menyatu dengan nyatu dengan lingkungan. masyarakat? Pemegang anunya kuncinya tetap dari pihak kita di pihak Pemda gitu kan ya. Tapi dalam operasionalnya dan hadir juga malah hampir lebih banyak pada waktu hari libur itu masyarakat ke masjid yang kita berikan pengelolaannya bersama-sama gitu kan. Termasuk juga di Masjid Wali Kota Jakarta Barat yang saya tahu karena saya juga khutbah, loh ini libur. Nggak ada Pak Yai libur. Tetap ini diadakan. Karena Libur, dia sudah melebarkan sayap melebarkan pembinaannya. sayapnya. Yang tadinya itu masjid untuk karyawan PNS DKI, ASN, gitu, terus kemudian juga ikut melayani masyarakat secara langsung terbuka. Nah maka dari tadi yang saya sampaikan itu, di tengah-tengah masyarakat juga mereka daripada saya melaksanakan zakat di luar lembaga yang saya nggak tahu, enakan ke masjid yang ada di sini. Apalagi masjidnya punya DKI kan, Punya artinya DKI. diakses betul oleh Basnas basis DKI sekarang Betul. gitu loh. Itu yang saya katakan tadi, political will sinergi antar lembaga keagamaan yang ada di DKI Jakarta. Bahwa persoalan pembinaan dengan segala apa instrumennya itu ya dikelola bareng-bareng. Siapa berbuat apa, siapa melakukan apa, tetapi dalam satu koridor kebersamaan. Nah, ini yang disebut dengan political will. Nah, ini eh, yang mendengar ini saya kira banyak, menonton video ini banyak,
Ini menjadi satu rekomendasi masukan, gitu ya. Bapak kan dulu pernah menjadi kepala bagian mental spiritual ya, Betul, MS Provinsi di DKI Biro Dik Jakarta. Nah, Mental. Artinya Mak, posisi Biro Dik Mental sebagai UKPD ya, unit kerja perangkat daerah. perangkat daerah itu kan salah satunya memberikan masukan-masukan atau perencanaan strategi kebijakan pembangunan DKI di bidang mental spiritual. Malah begini Pak Kiai Latif, pada saat kami berada di sana, itu kami undang khusus untuk mereka yang mengelola di wali kota, tingkat wali kota, mereka yang bisa menguraikan tema-tema yang disampaikan oleh kita dalam rangka upaya pembinaan masyarakat, mereka menguraikan khotibnya ataupun para pengajar yang di luar hari Jumat juga kadang-kadang ada pengajian itu kita kasih setiap mereka bisa membahas apa yang disampaikan tema-tema yang sudah dikeluarkan oleh gubernur, kita kasih tambahan transport antara 4 sampai 500 ribu. Dan ini membuat semangat para ustadz, para kiai, khususnya kami ketika itu, siapapun di antara kiai yang menguraikan masalah zakat secara baik dan bisa diinikan oleh jamaah, kami akan memberikan dorongan untuk tambahan transport. Padahal transport dari pengurus sudah disiapkan. Dan inilah akhirnya menjadi dikenal arti ZIS untuk di lingkungan masyarakat Jakarta. Iya. Pemirsa Kodi Talk, ini Pak Kiai Jubaidi ini karena pengalaman beliau di berbagai instansi ya, Kementerian Penerangan, kemudian Puspinro, Bapinro gitu ya, Biro Dik Mental, Basnas, Basis yang dulu namanya Basis DKI Jakarta. Akhirnya perspektif terhadap isu perkantoran, dakwah perkantoran itu menjadi melebar dan meluas karena pengalaman beliau di banyak segmen, banyak tempat. Jadi ini menarik untuk kita simak. Tetapi ini podcast ini kan ada waktunya. Betul. Jadi nggak bisa kita podcast 2 jam itu nggak bisa. Nanti masuk YouTube-nya repot. Jadi yang nonton juga bosan, makanya kita batasi saja obrolan kita persoalan kendaraan Mbak Yai. Tetapi saya memberikan catatan-catatan pembicaraan awal. Pertama, bahwa pengalaman itu adalah apa ya? Kata orang tua kita dulu itu pengalaman itu guru yang terbaik. Betul. Jadi kita mengambil iktibar, gitu kan? Iktibar dari apa yang telah terjadi di era dulu, apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, senior-senior kita, karena pelajaran itu bisa diambil salah satunya dari apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita dulu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak sekedar berbicara tentang masa lalu, tetapi memberikan catatan-catatan pentingnya satu, misalnya pemanfaatan unit masjid, lembaga masjid dalam rangka pembinaan mental spiritual di lingkungan pegawai. Pemanfaatan unit masjid dalam rangka optimalisasi pengumpulan dana zakat misalkan. zakat infak sodako, dan masjid perkantoran itu dikelola secara bersama dengan melibatkan berbagai lembaga, tidak hanya lembaga masjid itu sendiri, tetapi juga stakeholder keagamaan yang ada di DKI Jakarta. Kita sebut saja Dewan Masjid Indonesia, Basnas Basis DKI, KODI, Kementerian Agama, dan semakin luas pembinaannya juga semakin meluas sinergi kelembagaannya. Dan itu dibutuhkan political will dari pimpinan DKI saat ini gitu. Leading sektornya saya kira Biro Dik Mental ya, Pak ya. Biro Dik Mental itu mengambil arus dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis dalam kehidupan mental spiritual di DKI Jakarta. Pak Yai, matur nuwun. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita obrolkan. Jazakallah khairan katsiran sudah bisa Amin. menyempatkan waktu untuk ngobrol di Koditalk. Pemirsa Koditalk, tetap menantikan obrolan-obrolan lain dengan tema-tema yang lain. Insya Allah obrolan santai ini tidak membebani pikiran Anda, tidak bikin Anda pusing, tetapi
Sambil santai, Anda bisa menikmati satu obrolan yang bisa mencerahkan, bahkan memberikan inspirasi bagi aktivitas dakwah dan kehidupan keagamaan di DKI Jakarta. Salam Koditok dari saya, Cak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.